Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran, sebaiknya ketua kelasnya memimpin doa agar apa yang kita lakukan hari ini benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa. Ya, kemarin kita berdoa bersama kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, maka untuk memastikan bahwa semuanya kita ini di sini hadir, maka saya akan absen satu persatu ya. Asma Cinta, Saida, Arda, Hadir Pak. Permadi, Reza, hadir. Oh, ternyata semuanya baik-baik saja ya. Ya, Pak. Kalau begitu kita masuk pada pembahasan. Judul materinya adalah menyayangi dan menghormati kedua orang tua. Kita semua di sini memiliki kedua orang tua. Otomatis kita harus lakukan sesuatu untuk keduanya, sebagaimana mereka ini telah memberikan apa yang mereka lakukan sewaktu kita masih kecil, di mana mereka meluangkan waktu, harta, mengorbankan waktu, harta, dan hal-hal lainnya untuk memberikan kita kebahagiaan. Lantas, apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk kedua orang tuanya kita? Berbakti. Jelas kita harus berbakti ya. Namun, pernahkah adik-adik pernah melihat di media sosial di mana seorang anak menganiaya ibunya? Bahkan tidak sampai di situ. Anak-anaknya pun sebagian orang ada yang menyiksa, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan anak tersebut tidak baik. Maka dari itu adik-adik sekalian, marilah kita memfokuskan untuk memahami bagaimana sih pentingnya apa sih menghormati kedua orang tua. Oke. Masuk pada pembahasan yang pertama. Sebelum itu saya akan membacakan dulu tujuan pembahasannya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana caranya bagaimana kita sebagai anak membiasakan diri kita untuk bagaimana caranya menghormati kedua orang tuanya kita, dan juga bisa menceritakan kepada teman-teman yang ada di luar sana bahwa pentingnya kita menghargai kedua orang tua. Oke, masuk saja pada pembahasannya. Ini pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Dan juga di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang menghormati kepada orang tua. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita
sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan bapak. Orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah doanya akan lebih mudah dikabulkan. Nanti kita akan buktikan ini semua pada hadis dan ayat. Pertama dalil ya. Yang pertama di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibra ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu sekalian jangan menyembah selain kepada Dia atau menyekutukan Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sudah berlanjut usia, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan atau perkataan yang buruk. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik ini dijelaskan pada ayat selanjutnya pada Quran surat Al-Isra juga, tapi ayat 24. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku sewaktu aku kecil. Jadi ini ungkapan yang seharusnya kita katakan atau doa yang seharusnya kita ucapkan di setiap doa-doanya kita. Karena tidak ada seorang anak yang bisa membalas jasa kedua orang tuanya kita. Bayangkan adik-adik, sewaktu kita kecil, apa yang kita bisa lakukan? Apa sih yang pernah apa sih keahlian kita ketika kita masih bayi? Apakah kita bisa makan sendiri? Apakah kita setelah lahir langsung bisa berbicara? Tentunya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu pentingnya kita menghargai. Nah, ini tentang dalilnya tadi ya. Ini dalil. Selanjutnya hadis. Hadisnya ini yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho Rabbi fi ridho walidain waktu fi syaktihima. Dari Abdullah bin Amr, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua, sedangkan murkanya Allah terdapat pada murka Allah. Jadi jelas, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mendapatkan ridho orang tua dulu. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, terus kita tidak menghormati kedua orang tuanya kita, bagaimana caranya kita mau mendapatkan ridho tersebut? Kan mustahil. Sesuai hadis ini, sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Terus hadis yang selanjutnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat pada tepat waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Bayangkan, hadis ini juga menerangkan yang kedua. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Posisi yang kedua ditempatkan pada berbakti kepada orang tua dari hadis ini. Padahal kalau kita mau pikir-pikir, berjihad di jalan Allah itu penting juga loh. Tapi Rasulullah SAW mendahulukan
untuk berbakti kepada orang tuanya dulu sebelum ia berjihad di jalan Allah. Nanti saya akan ceritakan suatu kisah kita bahas dulu yang ini. Ini pengertian birrul walidain atau menghormati kedua orang tua. Jadi birrul walidain atau menghormati kedua orang tua merupakan kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sedangkan ukut walidain atau kebalikan dari birrul walidain bermaksud durhaka terhadap mereka dan tidak berbuat baik kepadanya atau kepada orang tua. Sedangkan menurut An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain ini apa? Yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Ini menurut Imam An-Nawawi. Terus kita lihat menurut Imam Az-Zahabi. Nah, ini menurut Imam Az-Zahabi ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi atau bisa dikatakan seorang anak berbakti kepada orang tuanya itu ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Dan yang terakhir, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi ini menurut Az-Zahabi ada 3 hal syarat di mana seorang anak sudah dikatakan menghormati kedua orang tuanya. Kalau 3 ini belum terpenuhi, maka dia belum bisa dikatakan berbakti kepada orang tuanya. Ini menurut Imam Az-Zahabi. Yang selanjutnya keutamaan. Kan kita sudah belajar tadi ya, pengertian, hadis. Terus harus kita tahu juga tuh apa keutamaan sih kita menghormati kedua orang tuanya kita ya. Supaya kita juga bisa termotivasi atau bisa mengimplementasikan. Yang pertama, jelas tadi menurut hadis, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan berbakti kepada orang tua setelah sholat pada tepat waktunya. Doanya mustahab. Kenapa doanya mustahab? Karena sesuai hadis tadi. Sesuai. Ayo mustahab maksudnya. Mustajab. Doanya mustajab. Sorry. Oke, sama dia manusia ya. Pasti salah juga walaupun guru ya. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab ini maksudnya apa? Doanya mudah dikabulkan. Karena sesuai apa tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah yang mana yang artinya itu ridho Allah adalah ridho orang tua. Sedangkan murka Allah murka orang tua. Taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua. Tentunya kita harus tahu cara-caranya ya, karena bagaimana cara kita berbakti, sedangkan caranya kita tidak tahu, kan susah ya. Yang pertama, berbakti melaksanakan nasihat, perintah yang baik dari keduanya. Kalau nasihatnya buruk jangan diterima. Karena kita juga manusia pasti ada yang namanya nalar atau pikiran untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan tua. Yang ketiga, merendahkan diri.
kasih sayang berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. Rela berkorban untuk orang tua, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu, dan yang terakhir berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Ini cara berbakti kepada orang tua. Tentunya ada juga seorang anak yang mana orang tuanya sudah meninggal. Jadi bagaimana caranya berbakti kepada orang yang sudah meninggal? Jadi kita harus tahu cara-caranya supaya kita dapat berbakti juga kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal atau sudah tidak bersama-sama lagi. Nah, yang pertama tentunya merawat jenazah. Ini yang baru-baru meninggal. Ketika bersama-sama masih di dunia, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah merawat jenazah dengan cara memandikan, mengapakan, menyolatkan, dan menguburkannya. Nah, selanjutnya melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Inilah hikmah berbakti kepada orang tua. Aku tahu dulu ya. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama atau amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho pun kepada kita. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita akan dengarkan cerita. Ada seorang laki-laki yang hidup atau yang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk berbaiat kepada Nabi serta ingin ikut sekali jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tujuannya pemuda ini untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kedua orang tua laki-laki ini masih hidup dan Nabi kemudian menyuruh laki-laki ini untuk kembali kepada orang tuanya dan menyuruh berbuat baik, menemani dan mengurus orang tuanya. Coba bayangkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ingin jihad, ingin melakukan sesuatu hal apa saja, berjuang di jalan Allah. Namun Nabi menyuruhnya untuk kembali dulu karena masih ada orang tuanya. Lebih baik mengurus dulu orang tuanya sebelum jihad. Karena tadi dalam hadis yang kedua tadi kita telah baca sama-sama, yang di pertama tadi amalan yang dicintai oleh Allah yang pertama itu sholat tepat pada waktunya, yang kedua menghormati kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ini amalan yang dicintai oleh Allah. Dan di sini pun juga dikisahkan dalam kisah ada pemuda laki-laki yang ingin berbaiat untuk berjihad, namun Nabi menyuruhnya untuk kembali mementingkan orang tuanya dulu sebelum berjihad. Nah, maka seperti itu ya. Mungkin sampai di sini pembahasan kali ini. Apakah ada yang bertanya? Nah, silakan. Ridho Allah itu apa dari
teman saya yang orang tua itu memang dia marah sama anaknya karena sudah sampai tahap murka ya, sudah marah banget sama anaknya karena anaknya itu pakai hijab. Nah, apakah itu termasuk Pak? Oh tidak. Jadi bagaimana Pak maksudnya? Jadi maksudnya di sini kan kita juga baca tadi yang pertama ya, mengikuti nasihat orang tua. Segala sesuatu nasihat kita harus ikuti, namun tidak dalam keburukan. Nah, kita kan sebagai anak pasti tahu juga ya, apalagi kan ada orang tua yang belum paham tentang, belum mendalami ilmu-ilmu agama ya. Jadi kita pelan-pelan memberitahukan kepada orang tuanya kita bahwa kita begini karena Allah memerintahkan kita. Kita bicara dengan baik-baik, sebutkan hadisnya, karena seperti ini hadisnya Bu, kalau tidak pakai hijab maka kita tidak menutup aurat. Jadi begitu. Ya seperti itu saja, jelaskan apa yang harusnya dijelaskan supaya orang tua juga tahu. Kan kebanyakan orang tua itu melakukan sesuatu karena menurut mereka itu baik, tapi ilmu yang mereka pahami itu masih kurang. Jadi harus diberitahukan kepada orang tuanya kita agar orang tuanya kita tahu juga, tapi dengan adab yang diberitahukan, dengan adab tertentu. Jangan, oh ibu salah ini, jangan begitu juga. Ada dengan bahasa rendah, dengan tutur kata yang baik, dengan waktu yang pas, begitu mungkin ya. Sudah dikasih tahu Pak sama temanku, Tapi sudah dinasihati nih, tapi orang tua bilang tidak usah, pokoknya saya tidak mau kau, jangan kau pakai jilbab. Bingung juga sih saya. Gimana ya? Kalau kita mau lawan juga sih tidak jadi ada durhaka kalau sampai segitunya, tidak, karena kita melakukan sesuatu hal yang baik. Karena Rasulullah pun melakukan hal baik, keluarganya pun dia melakukan hal yang baik ya untuk keluarganya, tapi tidak sampai marah kepada keluarganya, tapi dia ingin sekali keluarganya itu tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar gitu. Lakukan aja kalau selama menurut dia kita itu baik, atau selama kita masih di jalan tuntutan Al-Quran dan hadis, jalani saja. Walaupun orang tuanya kita tidak restu, tetap kita harus ikuti, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ya tadi, walaupun kita begitu, kita harus selalu berbaik sangka kepada orang tua kita, atau selalu lakukan hal-hal yang baik untuk orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan bagikan kelompok ini. Oke, saya langsung saja membagikan kelompok ya. Tapi kelompoknya hanya berapa saja? 3 atau 4 ya. Kelompok 1, Osaka, Bu Tasya, Bu Saida, Bu Alina. Kelompok 2, Adik Permadi, Adik Sultan sama Adik Reza. Untuk putrinya kelompok 2, Asmani Sinta dan Sahda. Yang selanjutnya sisanya kelompok 3. Cepat ya, karena waktunya ini mungkin enggak sedikit, jadi kita harus presiden-nya supaya kita bisa maksimalkan pembelajaran hari ini. Oke, silakan kelompoknya. Berapa kelompok Pak? 3 kelompok saja. Saya akan bagikan soal. Ini adalah wujud. Apakah kalian ini paham atau tidak? Kalau sudah kasih saya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab.
3 menit bisa ya kayaknya. Karena pilihan ganda itu bukan saja. 3 menit saja. Selesai? Gimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1? Sudah. Oh sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Gimana kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Semangat ya. Sudah selesai Pak kelompok 3. Apresiasi bahwa kalian paham. Dikumpul ini Pak. Tidak usah. Baik Pak. Kita jawab sama-sama maksudnya. Oke. Kelompok 1. Jawaban nomor pertama apa? C. Untuk kelompok 2 apa? C Pak. Dan yang kelompok ketiga jawabannya apa? D Pak. Aduh, dari kertas lagi. D Pak. Dijual Pak. Kan dijual di situ soalnya. Sesudahnya mah itu. Ada juga. Yang benar nomor 1. E. Karena kecuali di situ. Kecuali. Yang benar E. Kalian sudah tahu ya? Tidak tahu Coba Pak. pahami kata-katanya. baca kecualinya Pak. Makanya fokus. Ada 2. Nomor 2. Jawaban kelompok 1 apa? C. Yang kelompok 2 C. Ketiga Tapi C. ya benar semua ya. baca kembali orang itu Benar semua ini. Untuk nomor 3 jawabannya apa? Kelompok 1 2 C. Dan ketiga benar semua berat ini. Sudah ada keluar main ini. Santai dikit lagi. Nomor apa? Kelompok 1 D. Kelompok 2 D. Kelompok 3 D. Wih, pintar semua berat ini. Yang ke nomor 5 C. Oke, karena semuanya jawab dengan benar semua, maka tepuk tangan untuk dirinya sendiri. Kita cukupkan mungkin sampai sini pertemuan kali ini ya, karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi sabirul haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.